efek atau konsekuensi dari Gibran nanti pindah atau berkantor di Papua, yaitu itu memang dalam rangka mengakhiri karir politiknya atau membuat Gibran dalam posisi yang bisa celaka kapan saja. Ya karena kalau Papua bergolak, ada kerusuhan gitu ya, harapannya Gibran bisa kena gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu pernyataan yang sangat-sangat mengagetkan dari Yusril Iza Mahendra terkait rencana pemerintah untuk mengutus Gibran ke Papua dan berkantor dari Papua. Jadi nanti katanya berdasarkan instruksi khusus dari Presiden Prabowo, Gibran ini akan diproyeksikan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Papua dan sekalian untuk berkantor di sana. Dan nanti tugasnya bukan untuk menyelesaikan soal pembangunan atau infrastruktur saja, tapi lebih dari itu, Gibran akan mendapatkan tugas untuk mengatasi masalah-masalah HAM di Papua. Ya, mohon maaf saya tidak menertawakan masalah-masalah yang terjadi di Papua, tapi ya Gibran sebagai wakil presiden yang kemana-mana bicara soal AI gitu ya, tiba-tiba mau diutus untuk mengurusi masalah HAM, hak asasi manusia, bukan hak asasi AI. Jadi ibaratnya orang sudah bicara tinggi-tinggi soal AI, soal kemajuan dan sebagainya, tiba-tiba diutus untuk ngurusi hal yang paling mendasar, hak asasi. Jadi saya nggak kebayang bagaimana perasaan Gibran gitu ya, yang kalau pidato sudah mendaki-daki, udah tinggi sekali dia bicara soal AI, kemajuan. Ini mau diutus ke Papua. Jadi ya saya nggak ngerti apa yang ada dalam kepala Yusril Iza Mahendra dengan semua rencana yang coba dilakukan oleh pemerintah. Saya tidak bisa membaca isi kepala orang secara 100%, tapi membayangkan Gibran ke Papua itu jelas udah menghancurkan rencana Jokowi yang sudah lama sekali dipersiapkan untuk Gibran. Karena rencana Pak Jokowi untuk Gibran ini kan sudah mateng gitu. Bahkan jauh sebelum Gibran ini maju sebagai cawapres. Karena di era Pak Jokowi terkait posisi wakil presiden yang selama ini itu dianggap sebagai ban serep saja atau tidak terlalu digunakan atau tidak terlalu dimanfaatkan gitu ya, untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang negatif seperti itu atau tidak berfungsinya Gibran di era pemerintahan Pak Prabowo, Pak Jokowi sudah menyiapkan gitu. Di era Pak Jokowi itu sudah ada aturan di mana Gibran atau Wapres, ya bahasanya bukan Gibran gitu ya, nanti akan direncanakan memimpin wilayah aglomerasi di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, dan sekitarnya. Jadi itu nanti wilayah-wilayah penting atau ring 1 Indonesia ini nanti akan dipimpin oleh wakil presiden. Ya meskipun pada akhirnya rencana itu kemudian digagalkan gitu ya, karena setelah Pak Jokowi lengser atau turun gitu ya, itu kemudian dibatalkan dan nanti wilayah aglomerasi atau yang memimpin Jabodetabek itu nanti akan dipilih oleh Presiden dan DPR. Tapi tidak cukup sampai di sana, tidak cukup untuk dibatalkan. Hari ini Gibran mau dikirim ke Papua. Udahlah gak jadi mimpin wilayah aglomerasi, ini mau dikirim ke Papua gitu. Jadi ya masalahnya, ya memang masalahnya yang ada di Papua banyak gitu, atau minimal setidaknya pasti ada lah gitu ya. Tapi mengutus Gibran untuk sampai harus berkantor di sana, itu jadi kayak ya emang ditendang aja dari Jakarta. Ya karena kalau mau diberikan pilihan kepada siapapun lah, tidak hanya Gibran, mau ke polisi, kepada TNI, pejabat-pejabat, PNS kita, kalau diberikan pilihan, mau berkantor di Jakarta atau di Papua, itu pilihan yang terlalu mudah. Orang-orang pasti milih untuk berkantor di Jakarta. Kenapa? Ya karena perputaran uangnya lebih banyak gitu ya kalau dari pejabat. Kalau PNS juga sama, fasilitasnya lebih lengkap di Jakarta. Ya di Papua ada juga, tapi tidak sebaik dan tidak selengkap yang ada di Jakarta. Jadi kalau ini Gibran kemudian mau diutus untuk berkantor di Papua, itu kan emang kayak disingkirin aja.
Dan nantinya ya Gibran tidak akan mendapatkan efek atau bonus pemberitaan seperti halnya hari ini ketika dia masih lincah dan berada di Jakarta atau di pusat kota gitu. Karena ya kalau seperti sekarang misalkan wartawan ada di mana-mana, bahkan ada yang ngikut Gibran kemana-mana gitu ya. Jadi dia masih bisa menjadi pusat perhatian atau pusat pemberitaan, atau setidaknya masih banyaklah media-media yang memberitakan. Tapi kalau dia mau dikirim ke Papua atau sampai berkantor di Papua, itu akan sulit sekali gitu. Jangankan Papua, Jokowi saja ketika pindah ke Solo memang beritanya masih banyak. Masih ada banyak wartawan yang nampaknya yang memang diset untuk terus-terusan berada di Solo dan bisa mengawal pemberitaan terkait Jokowi. Dan itu memang dipersiapkan betul. Tapi tidak bisa kemudian menguasai pembicaraan atau menguasai pemberitaan di media nasional gitu. Jadi ya sehebat-hebatnya Jokowi di Solo gitu, dengan pemberitaan atau dengan wartawan-wartawan yang sudah dikendalikan, itu nggak bisa menggetarkan Jakarta gitu. Apalagi ini mau dibawa ke Papua. Itu wartawan yang mau dibawa sekalipun itu nggak akan secanggih kalau mereka berada di Jakarta, atau mereka juga mungkin nantinya akan suntuk dan memilih untuk mundur dari sana gitu. Tapi ya saya memahami kenapa Gibran harus diutus ke Papua, karena memang secara politik ini win-win solution gitu. Karena ya permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini menyangkut soal posisi atau nasib Gibran itu memang agak negatif. Banyak orang nggak terima terhadap Gibran dan itu ternyata agak mengagetkan. Kalau di masa pilpres atau masa kampanye, itu kelihatan sekali seolah-olah antara pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo itu kompak, solid untuk memenangkan Prabowo Gibran. Gitu ya. Solid sekali. Tapi setelah pilpres selesai, kita akhirnya mengerti dan menyadari bahwa ternyata para pendukung Prabowo itu ya sampai sekarang ternyata nggak mau terima. Nggak mau terima Gibran gitu. Bukan nggak mau terima Gibran, tidak mau mengakui bahwa Gibran adalah faktor terpenting dalam pemenangan Prabowo sebagai presiden. Jadi ya bagi kelompok pendukung pro Prabowo, ya Gibran itu cuma numpang aja. Dan selamanya bagi mereka anti dengan kelompok Gibran dan Jokowi. Dan itu yang kemudian tergambar dari narasi-narasi terkait isu ijazah palsu. Itu adalah kelompok pro Prabowo itu yang memainkan itu. Ya bisa kita lihat dari mulai Amin Rais, Dr. Tifa dan sebagainya. Itu kan dia kelompok pro atau pendukung Pak Prabowo dari zaman dulu gitu. Bukan kubu PDIP gitu ya, yang bermain dalam isu ijazah palsu ini gitu. Dan ya mereka itu menjadi satu kayak contoh, sebuah produk percontohan bagaimana pendukung Prabowo ya sampai sekarang masih belum terima atau tidak mau mengakui posisi atau peran Gibran atau soal kepantasannya untuk menjadi wakil presiden. Jadi ya meskipun memang pilpres sudah selesai, tapi kalau ini mau dikelompokkan, udah jelas lah kelompok pemilih Anies atau pemilih Ganjar itu ya tidak suka dengan cara Gibran atau cara Jokowi untuk mengubah undang-undang, melakukan kolusi dan nepotisme di MK, dan mengubah UU untuk memuluskan Gibran maju sebagai cawapres. Itu sudah pasti. Tapi lebih dari itu semua, pendukung atau pro Prabowo juga ternyata ya mereka nggak terima kalau kemenangan Prabowo diklaim sebagai kemenangan yang diraih berkat kehadiran Gibran. Dan pernyataan Gibran ketika hadir di acara kampanye dulu gitu ya, yang bilang tenang saja Pak Prabowo, saya sudah di sini, itu adalah sebuah kesombongan yang nggak termaafkan ternyata. Jadi ya dengan situasi yang seperti ini, ada banyak orang yang tidak menerima Gibran, bahkan dari pendukung Prabowo juga ya nggak nerima itu gitu ya. Dan lewat forum Purnawirawan TNI juga ada usulan untuk memakzulkan atau mengganti Wapres Gibran karena dianggap tidak sesuai atau tidak pas, tidak punya kapasitas dan sebagainya. Maka ya memang solusi atau cara untuk mengatasi penolakan-penolakan ini adalah menyingkirkan Gibran dari Jakarta. Karena kalau Gibran masih berada di sekitar Jakarta, ya orang akan tetap marah gitu. Orang tetap akan melakukan penolakan dan terus-terusan akan berbicara soal ini itu. Jadi akan teringat terus dengan kolusi dan nepotisme di MK yang memutus perubahan undang-undang tanpa proses sidang. Jadi
itu akan terus ada dalam ingatan banyak orang hari ini, terutama di elit Jakarta. Jadi ya, untuk mengatasi itu semua, sebaiknya Gibran dipindah ke Papua supaya nggak kelihatan lagi. Setidaknya kalau di Jakarta tidak ada Gibran, ya para elit-elit kita itu lebih leluasa, lebih nyaman, atau setidaknya mereka jadi lebih oke kalau misalkan nanti mau mendukung Presiden Prabowo gitu. Karena ya Gibrannya udah nggak ada. Masalahnya atau apa ya, virusnya udah nggak ada misalkan gitu ya. Atau masalah utama yang mengganjal di hati para elit itu udah nggak ada. Jadi kalau mereka mau ketemu dengan Prabowo ya akan lebih baik gitu. Karena Gibran ya nggak mungkin ada di sekitar Presiden Prabowo. Jadi tuntutan agar Gibran diganti karena dia tidak dipantas, karena dia melanggar aturan dan sebagainya, termasuk juga soal adu klaim soal kemenangan Prabowo diraih ya karena memang Prabowo punya investasi politik sejak tahun 2009 gitu ya, dan di sisi lain ada orang tidak terima dan menganggap bahwa kemenangannya ya karena Gibran, karena Jokowi dan sebagainya. Maka untuk mengakhiri perdebatan-perdebatan atau ketidaknyamanan atau kesungkanan para elit ini, memang sebaiknya Gibran digeser atau disingkirkan kalau bahasa kasarnya. Ya, jadi ya daripada masalah terus gitu, mending ya segera diungsikan ke Papua. ya karena kalau kita melihat Gibran bisa diungsikan ke Papua, maka harapannya nanti desakan terkait pergantian Gibran, pergantian Wapres itu diharapkan itu bisa mereda. Aslinya nanti akan seperti apa nggak ngerti gitu ya, tapi ya efek atau konsekuensi dari Gibran nanti pindah atau berkantor di Papua, yaitu itu memang dalam rangka mengakhiri karir politiknya atau membuat Gibran dalam posisi yang bisa celaka kapan saja. Ya karena kalau Papua bergolak, ada kerusuhan gitu ya, harapannya Gibran bisa kena gitu. Ya kalau bisa kena ke Gibran, itu kan ya disyukuri sama banyak orang, terutama Forum Purnawirawan TNI yang ada di Jakarta. Ya syukur deh gitu ya, nggak usah kita lengserin, yang penting celaka juga. Jadi ya orang-orang yang tidak suka atau anti dengan Gibran, ya melihat Gibran berada di Papua itu akan menyenangkan gitu. Ya meskipun tidak sampai celaka, setidaknya tidak lagi punya peran atau tidak lagi punya panggung mewah di media nasional yang berpusat di Jakarta. Awalnya saya pikir Gibran ini akan berkantor di IKN gitu. Ya karena IKN kan memang sudah dipersiapkan sama bapaknya, sama Jokowi gitu. Tapi ternyata ini lebih ekstrim lagi, ya ini mau disuruh untuk berkantor di Papua. Ya mungkin dengan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa IKN mungkin secara progres itu akan melambat gitu ya. Kita tunggu saja. Nanti ini akan semenarik apa politik sebelum tahun 2027 gitu, karena 27 itu pertengahan adalah tahun persiapan untuk menyongsong pemilu tahun 2029 dengan skema atau aturan-aturan yang baru. Dan sebelum itu semua, maka semua lawan-lawan politik atau orang yang punya kans untuk menjadi lawan atau penghalang, termasuk seperti halnya Gibran, itu memang perlu segera dipreteli atau diungsikan. Ya semoga Gibran baik-baik saja nanti di Papua, tidak sampai celaka, tidak sampai lecet gitu ya, karena jangan sampailah kemudian nanti nyusahin negara. Dan ya berharap nanti kalau Gibran berada di Papua itu bisa lebih kondusif dibandingkan sekarang. Ya meskipun itu benar-benar di luar kemampuan kita untuk mengendalikan situasi yang ada di Papua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.